Maka nanti dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia, pagi yang dipikirin dunia, siang dunia, sore, malam, setiap waktu yang dipikirin adalah dunia, dia diancam dengan 3 ancaman yang sangat mengerikan. Banyak orang yang merasa, saya sudah meninggalkan kok semua dosa-dosa saya. Saya sudah ikhtiar kok, saya sudah berdoa kok, gitu kan? Semua sudah dilakukan. Semua sudah dilakukan, kata dia. Kata dia. Kenapa doa-doa saya belum dikabulkan? Maka satu yang ingin ayah sampaikan sebagai pesan yang tidak boleh dilupakan. Kita boleh doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tapi satu hal, jangan sampai rusak husnudzon kita, prasangka baik kita kepada Allah. Apa sebab? Sebab Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu adalah sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita menyangka Allah nggak bakal menyelesaikan masalah kita, ya selamanya masalah nggak bakal selesai. Makanya buat siapa saja yang sedang ada masalah, yakin masalah pasti selesai. Insya Allah, Allah akan sesuai dengan apa yang kita yakini itu. Yang kedua, tapi doa saya sudah dari Ramadan lalu, katanya bulan Ramadan itu 3 kali Ramadan. 3 kali Ramadan ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran itu. Katanya Ramadan adalah syahrud doa, bulan untuk berdoa di mana Allah mengobrol ijabah doa itu sebanyak-banyaknya. Mungkin Kang Eri pernah didatangi pengamen ya? Pernah, sering. Pengamen kerjanya ngamen, Iya, nyanyi biar dapat duit. Nah, tapi pengamen itu ada 2. Ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya cempreng biasa aja ya. Ada yang enak didengar, ada yang nggak enak. Ada yang nggak enak didengar. Nah, biasanya kalau pengamennya suaranya nggak enak didengar, kita langsung buru-buru tuh 2.000 biar apa? Biar nggak bising ya. Biar nggak bising, biar pergi. Tapi ada pengamen-pengamen yang suaranya merdu. Biasanya kita nggak buru-buru kasih duit. Kadang-kadang selesai satu lagu, kita minta request satu lagu. Ya. Dan ketika sudah selesai beberapa lagu, kita kasih dan bukan 2.000. 10.000 misalnya. 10.000, mungkin lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Mungkin kita di hadapan Allah seperti itu. Gimana ya nih? Nah, ketika kita sedang berdoa, analoginya dengan korelasi doanya gimana nih ya? Bil mithal yang betul maqal. Jadi ulama ngajarin kita kalau pengen memudahkan sebuah ucapan untuk dipahami, emang bil mithal, dengan mithal. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, mungkin Allah sedang senang mendengarkan rintihan-rintihan kita di sepertiga malam kita. Apa yang lebih indah daripada ketika Tuhannya kita senang dengan rintihan-rintihan yang kita panjatkan dalam munajat kita? Apa yang lebih indah dari itu? Terkabulnya doa itu menjadi sangat kecil dibandingkan dengan Allah tersenyum melihat kita yang sedang bersimpuh bermunajat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tentu hafal semua kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan nabi yang terkenal ditelan satu ikan besar ya. Dalam satu kisah ikan nun atau ikan paus lah katakanlah. Nabi, Rasul, mulia, dicintai oleh Allah, suci katakanlah ya. Masuk ke dalam perut ikan, gelap, pengap, terancam kematiannya, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mengaku bahwa aku adalah orang yang zalim. Minta sama Allah, ya Allah, tolong keluarkan. Pengap ya Allah, saya pengen keluar. Saya nggak mau mati ya Allah, pengen keluar. Dikabulkan nggak? Kabulkan. Nggak langsung. Nggak langsung. 40 hari. 40 hari, 40 malam dalam satu riwayat nggak dikeluarkan. Artinya doanya dikabulkan. Nabi, Rasul, orang mulia, orang dekat sama Allah, nggak langsung dikabulkan. Sampai di hari ke-40, ikan nun atau ikan paus itu kemudian berenang ke tepian, batuk, baru keluar Nabi Yunus, keluar selamat. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Ketika hari pertama Nabi Yunus berdoa langsung dikabulkan. Ikan nun, ikan paus itu habitatnya itu ada di palung laut. Kita kalau di kolam renang, berendam segini aja udah pengap. Karena ada tekanan udara di dalam air. Apalagi kalau ada di palung, tubuh kita bisa hancur. Atau minimal kita disambar, dikunyah-kunyah, jadi cemilannya ikan hiu. Mati nggak kita? Mati. Jadi Allah itu bukan zat yang mengabulkan doa di waktu yang cepat, tapi zat yang mengabulkan doa di waktu yang tepat. Masya Allah. Kita pengennya cepat sih. Padahal Allah adalah zat yang mengabulkan doa di waktu yang tepat. Kita punya waktu yang cepat. Tadi siapa namanya? Zayan. Sedang ngopi nih, kan senang ngopi ya. Kopinya masih panas, dia minta, kita nggak kasih. Apa sebab? Karena kita tahu kalau langsung dikasih masih panas, contor bibirnya, ya kan?
Apakah kita nggak ngasih kepada anak kita itu karena kita tidak sayang kepada anak kita? Bukan. Sebaliknya, justru malah kita Karena sayang. karena kita tahu ini bukan waktu yang tepat. Dan saya akan berikan di saat yang tepat. Mungkin ini sudah adem atau kamu sudah gede, sudah saatnya untuk ngopi, kan begitu kan. Seperti itu Allah kepada kita. Allah adalah zat yang maha menguasai ilmu tentang waktu. Jadi yang perlu dijaga dalam diri kita adalah bagaimana kita menjaga husnudzon kita. Yang terakhir, ayah pengen kasih hadiah. Kita tutup dengan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa mudah-mudahan bocoran yang beliau kasih, karena hadis ini berupa bocoran. Jadi sebenarnya kita udah kasih bocoran-bocoran sebenarnya. Jadi ini rahasia nih ya? Ini hanya antara kita dan pemirsa aja ya, nggak ada yang lain. Nabi Muhammad SAW membagi manusia menjadi dua. Ada manusia dunia, ada manusia akhirat. Siapa manusia dunia? Manusia dunia adalah manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Siapa manusia akhirat? Manusia akhirat adalah manusia yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Dalam hadis beliau menyampaikan, "Maka nati dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia, pagi yang dipikirin dunia, siang dunia, sore, malam, setiap waktu yang dipikirin adalah dunia, dia diancam dengan 3 ancaman yang sangat mengerikan. Ancaman yang pertama adalah farraqallahu alaihi amrohu. Urusannya dibikin cerai-berai, urusannya dibikin hancur, dagang dibikin bangkrut, jualan dibikin gulung tikar, karirnya hancur, politiknya kacau, begitu seterusnya. Itu ancaman yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran seolah-olah ada di antara kedua matanya. Artinya hari demi hari dia selalu dihantui perasaan takut untuk miskin, takut bangkrut, takut nggak kebeli ini, takut nggak kebayar itu. Yang ketiga, wa atathu dunya, yang ketiga, walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dunia bagaimanapun dia kejar siang, pagi, sore, malam, dari gelap sampai gelap lagi, dia tidak akan mendapatkan dari yang dia kejar itu kecuali yang sudah ditakar dalam jumlah sedikit. Artinya rizkinya bagaimanapun banyak tetap tidak berkah. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita tidak ada di golongan manusia itu. Kalau sekarang kita punya 3 indikasi itu, hidup kita sedang tercerai-berai, usaha kita bangkrut, kemudian kita takut nggak bisa bayar ini itu, kemudian yang ketiga apa tadi? Oh, kita kerja keras tapi dapatnya segitu-gitu aja, ya, segitu-gitu aja dapatnya nggak pernah cukup. Maka ya itu mungkin tanda hati-hati. Anda adalah manusia dunia. Terus bagaimana? Ya mesti geser lah, pindah kuadran. Menjadi apa? Menjadi manusia akhirat. Meskipun kita masih tinggal di dunia. Bagaimana caranya? Kita rubah. Orientasinya tadinya, tujuan hidupnya tadinya dunia, sekarang tujuan hidupnya akhirat. Pagi, siang, sore, malam yang kita pikirin akhirat. Sehingga memangkanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, Allah berjanji untuk memberikan 3 hadiah yang sangat istimewa. Apa hadiah yang pertama? Jama'allahu alaihi amrohu. Urusan yang kacau, urusan yang berantakan dibikin mudah. Kita pengen usaha, didatangkan investor. Kita jualan, didatangkan pelanggan. Begitu, dipermudah segala-galanya. Kita pengen bisnis, pengen apa semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan hatinya merasa kaya, tenang, cukup. Ya, berapapun yang kita terima cukup. Dan yang ketiga yang sangat luar biasa, wa atathu dunya wa hiya rahimah. Dunia, harta dijadikan hina di hadapannya, didatangkan kepada dia dalam keadaan bertekuk lutut hina. Terima, kasih. Kita terima, kita langsung kasih. Kan itu dihinakan kan? Kita terima nih, kita kasih. Kita lihat tuh, kiai-kiai di mana-mana. Kerjanya apa sih? Ngajar ngaji. Mobilnya berderet tuh ada 14, ada berapa? Rumahnya besar. Maksudnya banyak yang Allah bukakan kemudahan-kemudahan dunia karena dia mengejar akhirat. Hari ini banyak orang yang terjebak pada masalah dunia karena dia lupa bahwa tujuannya adalah akhirat. Bagaimana biar tidak terjebak masalah dunia? Ya kita switch. Dari yang tadinya kita ngejar dunia, kita jadi ngejar akhirat. Pengen ngejar rizki atau dikejar rizki? Dikejar rizki. Rizki, tolong kejar. Ya, seperti itulah lebih kurang. Baik, aduh terima kasih Ayah. Ini sebetulnya pengennya sih lama banget ya, tapi karena kedepannya ada episode-episode lagi ya, bukan hanya ini hanya opening podcast kita. Insya Allah nanti kedepannya kita jabarkan secara rinci. Di dalamnya juga ada kajian-kajian training parenting, konsultasi parenting juga. Nanti mungkin di
antara tiap episodenya mungkin permasalahan kehidupan dan parenting gitu kan. Insya Allah nanti kita mengedukasi untuk itu, bisa sharing, tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya nanti di episode selanjutnya. Insya Allah. Terima kasih Ayah untuk inspirasi yang luar biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Tentunya khairun nas anfa'uhum linnas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.